Bapak Ibu yang bukan Allah, dari tasawuf muncullah teknik-teknik untuk mendapatkan ihsan. Jadi tasawuf itu bukan belajar kebatinan. Tasawuf itu bukan belajar perdukunan. Tasawuf itu tidak ada kaitan dengan gila. Tasawuf itu tidak ada kaitan dengan sakti, tidak ada. Tasawuf itu kau ibadah seakan memandangnya. Jika tidak dia rasa. Ada nggak di situ kesaktian? Nggak ada. Jadi kalau belajar tasawuf tidak sakti tidak masalah ya. Jadi jangan kecewa Bapak Ibu, belajar zikir tidak sakti. Tapi tenang, kita dekat dengan yang maha sakti. Pilih mana? Antum sakti tapi jauh dari yang maha sakti, atau antum tidak sakti, kita tidak sakti, tapi yang maha sakti menjaga kita, mencintai kita. Tasawuf sudah ada semenjak namanya abad kedua Hijriah. Lalu di abad ketiga Hijriah muncul tokoh-tokohnya lebih banyak lagi. Ada namanya Imam Ma'ruf Al-Qarqi. Imam Ma'ruf Al-Qarqi berguru kepada Habib Al-Ujaimi. Beliau berguru kepada Hasan Al-Basri daripada Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Karena kebanyakan tarekat sufi bersumber dari Sayyidina Ali, dituduhlah oleh kelompok yang benci kepada Sayyidina Ali bahwa tarekat sufi adalah Syiah. Hati-hati. Jadi mereka kalau kita sebut nama Ali mereka benci. Padahal hubbu Ali minal iman. Cinta Ali bagian dari iman. Sebagaimana hubbul ansar minal iman. Mencintai kaum Ansar bagian dari iman. Kenapa? Ali, Ansar, Abu Bakar, Umar, Utsman, sahabat Rasulullah, mencintai sahabat Nabi. Iman. Tapi mereka kita sebut sisilah kita kepada Sayyidina Ali, mereka marah. Tadi Ma'ruf Al-Qarqi punya murid, ya, Sari Sakti. Beliau punya murid namanya Junaid Al-Baghdadi inilah kemudian yang disebut Sayyid At-Taifah. Beliau lebih muda daripada Imam. Wafat sama dengan Imam Muslim. Sahih Muslim tahun 261. Salaf bukan. Salaf itu ujungnya 300. Imam Abu Yazid wafat tahun 261. Beliau imam dalam thariqat Naqsyabandiyah, Khalwatiyah, Surawardiyah, Idrisiyah dan thariqat-thariqat yang lain. Imam Junaid itu juga imam dalam banyak thariqat Syaziliyah dan lain-lainnya, Idrisiyah, Ba'lawiyah dan lain-lainnya. Dijadikan imam. Beliau wafat tahun 297 Hijriah, belum 300. Berarti salaf bukan? Salaf. Berarti ulama tasawuf itu bagian dari salafus shalih. Jadi kalau ada orang bilang tasawuf bukan bagian dari salaf, mereka telah padahal sejarah itu ditulis dalam semua kitab sejarah umat Islam. Tarikhul Muslimin, Tarikhul Islam. Ya. Jadi tidak ada orang yang mengerti sejarah anti tasawuf, nggak ada. Kecuali dia belajar sejarah palsu, ya, sejarah hoax. Satu kali Al-Imam Ahmad ibn Hanbal ingin menguji seorang sufi. Diceritakan dalam risalah Kusyairiyah, saya pun juga sampaikan di beberapa tempat. Mungkin antum nanti bisa dengarkan di tempat yang lain. Imam Ahmad bin Hanbal sedang berdiskusi dengan Imam Syafi'i. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Beliau penghafal ratusan ribu hadis. Bahkan di riwayat Imam Bukhari dikatakan dia hafal 500 juta hadis. 500 juta berapa tuh? Di riwayat yang lain 1 juta hadis. Tapi yang sahih 500 ribu.
Beliau zamannya mana dalilnya kan? Imam Ahmad. Jadi yang ngomong mana dalilnya itu Imam Ahmad bin Hambal versi muda. Sebelum beliau kemudian diskusi banyak dengan Imam Syafi'i. Lewatlah seorang sufi, ahli zikir. Kolbunya tetap berkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Merasa dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kolbunya terus menyebut nama Allah, Allah. Tiba-tiba Imam Ahmad sapa, "Hei sufi, ta'al, kemarilah engkau. Saya hendak menanyamu beberapa hal." Apa pertanyaan Ahmad bin Hanbal? Apa pandanganmu wahai sufi, jika ada seseorang ketika sholat zuhur, dia lupa rakaatnya 4 atau 3. Dijawablah oleh sufi, ini baru level biasa dia. Kata si sufi, "Wahai Ahmad," Imam Ahmad dipanggilan akrabnya Abu Abdillah. "Wahai Abu Abdillah, jika seorang hamba lalai, lupa dia sholatnya 2, 3 atau 4 rakaat, berarti kolbunya tidak terhubung kepada yang menggerak. Harus diajarkan cara mengenal kolbu dan berzikir kepada Allah di dalam kolbu." Imam Ahmad mendengarkan itu langsung pingsan, fakharra, ya, langsung sa'iqa, jatuh. Dia sadar, Imam Syafi'i colek, "Apa kataku?" Kata Imam Syafi'i tadi, "Kalau ada sufi lewat, jangan kamu uji-uji, kebakar tar, ya." Dulu ngujinya begitu, kalau sekarang ngujinya lain. Ngujinya pakai batin. Hati-hati antum, ya, bisa mental. Ngambil berkah boleh, nguji-nguji jangan, ya. Husnuzon wajib, su'uzon haram. Paham? Masa sufi, masa belajar tarekat ngukur-ngukur makom orang, ya? Itu nggak benar, itu bukan sufi. Baru belajar kebatinan tapi atas nama tarekat. Hati-hati, beda-beda tipis. Beda-beda tipis. Kalau orang belajar tarekat sibuk dengan kolbunya, dia tidak sempat memikirkan kolbu orang lain. Paham ya? Maka dia nggak sempat, apalagi ngomongin aib orang lain nggak sempat. Tapi antum kalau masuk ke majelis-majelis tertentu sekarang, orang ngomongin makom kayak dia sudah ngelewatin suatu makom. Yang paling lucu ada murid. Kata si murid, dia punya 2 guru. Bro, akhi, sepertinya makom Syekh Fulan lebih tinggi dari Syekh Fulan. Wow. Murid bisa mengukur makom 2 guru. Berarti muridnya lebih tinggi daripada gurunya. Ya. Bagaimana mungkin anak kecil yang tidak tahu berenang bisa menyelami air laut yang dalam? Gak mungkin. Kolbu masyayikh itu ada yang ibarat sumur yang dalam. Siapa yang berani terjun ke dalam? Gak bisa keluar. Ada kolbu syekh seperti air mengalir di sungai-sungai. Airnya deras, tapi di atas tenang. Antum coba-coba menyelam, tenggelam, hanyut. Ada beberapa kolbu masyayikh, pangkatnya pangkat kutub, seperti samudra. Ombaknya besar, ujiannya Masya Allah, tapi orang dapat berkah banyak dari sana. Nelayan dapat berkah, orang yang cuma wisata dapat berkah, macam-macam dapat berkah. Itulah kolbu para ulama wali yang kutub. Semoga kita dapat bertemu dengan mereka, amin ya rabbal alamin. Orang berpangkat gelar-gelar tarekat belum tentu sampai ke makom itu. Kadang-kadang Allah sembunyikan mereka di antara orang-orang biasa. Bahkan disembunyikan dalam terang. Inilah yang paling rumit.
Allah menyembunyikan dalam terang. Jamaah yang dimuliakan Allah, ilmu tasawuf melahirkan metode-metode dalam mengenal diri dan mengenal Allah. Itulah inti daripada belajar tasawuf. Mengenal diri lalu mengenal Allah. Zikir nomor 2, talqin nomor 3, suluk nomor 10. Kenal dulu baru suluk. Jangan suluk dulu baru kenal. Nggak ada nilainya nanti. Kita suluk tapi nggak kenal diri. Nggak kenal yang disembah. Nggak kenal yang menyembah dan disembah. Makanya ayatnya jelas dalam surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya juga sering memakai ayat ini. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Mungkinkah Bapak Saudara menyembah sesuatu yang tidak dikenal? Mau nggak hormat kepada orang yang kita nggak kenal? Nggak mau. Kenapa kita takzim menghormati seseorang? Karena kita kenal dia. Mau nggak nyembah sesuatu yang nggak dikenal? Kalau kita hormat kepada seseorang yang kita tidak kenal, apa yang terjadi? Hormat itu terasa beban. Jika dia perintah, terasa dipaksa. Jika dia suruh, terasa disiksa. Kalau tidak kenal. Tapi kalau sudah kenal, cinta pun tumbuh. Kalau sudah cinta, jangankan harta, nyawa pun kita kasih kepadanya. Makanya jihad itu bi amwalikum wa anfusikum. Orang nggak sanggup langsung ngasih jiwanya, kasih dulu harta. Itu berkorban karena cinta. Al jihad indana yubna alal mahabbah. Jadi jihad dalam ajaran ahli sunnah, terutama para sufi, bukan dibangun atas kebencian, tapi jihad kita atas dasar cinta. Kalau tidak ada cinta, kita nggak usah jihad. Kalau cuma ada benci, cukup perang. Perang itu belum tentu jihad. Jadi bedakan jihad dengan perang. Jihad itu lebih umum. Jihad itu cinta. Orang kalau sudah cinta dia berkorban. Maka ulama kita menjelaskan al-jihadu udhiyah. Jihad itu adalah pengorbanan. Apa yang bisa kita korbankan? Kalau orang sudah berjihad, di musim tidak perang dia akan pisah dengan anak istrinya. Jam tidurnya berkurang, jam makannya mungkin berlebih. Tapi kadang-kadang susah, kadang-kadang diusir, kadang-kadang dibenci, kadang-kadang dibully, kadang-kadang difitnah. Itu biasa, nama orang berjuang. Kalau tidak berjuang, ya enak-enak tidur di rumah. Silakan tidur di rumah. Berjuang mati, tidak berjuang mati. Pilih mana? Berjuang mati, mati syahid. Tapi berjuang itu ada tahapannya. Di musim damai, perjuangan adalah hujjah, dalil. Keberanian untuk berbeda dengan orang yang mencaci maki kita, itu adalah ujian keikhlasan. Tidak berani berbeda dengan jamaah. Padahal da'i itu beda dengan mad'u. Apa beda da'i dan mad'u? Itu yang mempengaruhi, bukan yang dipengaruhi. Da'i jangan menuruti selera jamaah. Da'i harus buat menu-menu baru yang segar untuk jamaah. Itu kalau kalbunya terhubung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Itulah yang dikatakan di Quran, la yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut cacian orang yang mencaci, pembulian orang yang membuli, fitnah orang yang memfitnah, opini orang yang buat isu. Kita nggak usah takut. Jadi mohon kalau ada para asatidz yang hadir, hidupkan majelis Ahlus Sunnah kembali. Oh nanti jamaah kita bubar. Insya Allah nggak bubar kalau antum istiqomah.
Emang jamaah langsung rame? Kan enggak. Buat 2 orang dulu, 3 orang. Kami melakukan itu bertahun-tahun. Ngaji 1 orang, ngaji 2 orang, 10 orang, 100 orang, baru kemudian jadi rame. Supaya kita tahu rasanya berjuang. Dulu awalnya pasangan kita nggak ridho kita tinggal, sekarang ridho kita tinggal. Anak-anak kita protes, kita keluar, sekarang dia malah nyuruh, Abi kenapa tidak ngajar? Nanti akan ada masa-masa seperti itu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini mumpung masih zaman aman, masa masih damai, jihadnya agar lebih santai. Tapi pikiran kita yang capek karena bermain di media. Siap berjihad. Jihad hujjah. Jihad apa? Hujjah. Jihad opini. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari tasawuf muncullah teknik-teknik untuk mendapatkan ihsan. Jadi tasawuf itu bukan belajar kebatinan. Tasawuf itu bukan belajar perdukunan. Tasawuf itu tidak ada kaitan dengan gila. Tasawuf itu tidak ada kaitan dengan sakti, tidak ada. Tasawuf itu engkau ibadah seakan memandangnya. Jika tidak dia rasa. Ada nggak di situ kesaktian? Nggak ada. Jadi kalau belajar tasawuf tidak sakti tidak masalah ya. Jadi jangan kecewa Bapak Ibu, belajar zikir tidak sakti. Tapi tenang, kita dekat dengan yang maha sakti. Pilih mana? Antum sakti tapi jauh dari yang maha sakti, atau antum tidak sakti, kita tidak sakti, tapi yang maha sakti menjaga kita, mencintai kita. Bapak Ibu, ini ilustrasi. Kalau kita sakti, kita jagain orang. Kalau kita tidak sakti tapi dekat dengan yang maha sakti, kita tinggal tidur di rumah, dia yang jaga rumah kita. Mau jadi jaga rumah atau yang dijaga? Maka dekat-dekatlah kepada Allah. Cukup katakan, nahnu ibadullah, kami hanya hamba Allah, kami tidak sakti, makom kami tidak tinggi, ahwal kami sedikit, ilmu kami tidak banyak, zikir kami juga belum seberapa. Tapi Engkau ya Allah, jika Engkau menyebut nama kami sekali saja ya Allah, itu sudah cukup bagi kami seumur hidup ya Allah. Jadi Allah itu kalau sekali memandang kita, maka dihukumi memandang selama-lamanya. Allah sekali sebut kita, itu dihukumi selama-lamanya menyebut kita. Itulah makna ayat fazkuruni azkurkum. Sebutlah aku, ingatlah aku akan menyebutmu. Itu terjemahan. Dibalik, duluan mana kita sama Allah? Duluan mana Pak? Ustaz? Serius Ustaz? Saya zikir nih, la ilaha illallah. Duluan mana saya zikir atau Allah yang zikir? Allah. Yakin? Yakin. Saya tanya yakin. Tapi ayatnya menyebutkan fazkuruni, sebut aku, ingat aku ingat kamu. Seakan-akan Allah lagi menjebak kita. Itu jebakan indah. Begitulah Allah berinteraksi dengan hambanya. Enggak serius-serius amat. Allah itu santuy. Allah itu tahu dirinya lebih dulu dari kita, tapi Allah memancing kita mengatakan, fazkuruni, ayo ingat aku, nanti aku ingat kamu. Bukankah kita bisa mengingatnya karena dia yang mengingat kita? Jadi sebenarnya ada rumus. Allah ingat manusia jika manusia itu menyebut namanya. Duluan mana yang menyebut? Allah yang menyebut. Maka cukuplah Allah menyebut kita sebagai pahala. Gak usah minta pahala makom, gak usah minta pahala gelar, pahala ijazah, pahala sakti, gak perlu. Ustadz, Buya, saya mau belajar zikir supaya hati tenang. Itu kecil. Ya, Ustadz, saya punya bisnis, mohon didoakan dengan zikir. Itu kecil.
Ustadz, toko saya diserang orang. Siapa yang serang? Semut. Pakai zikir kecil. Masalahnya, antum merasa sok berzikir. Coba kalau kita katakan, ya Allah, hanya Engkaulah yang menggerakkanku berzikir. Maka zikir kita langsung besar. Tapi kalau saya mengatakan, akulah yang berzikir, akulah yang banyak menyebut nama Allah. Siapa orang di tempatnya? Pematang rebahan yang lebih banyak zikirnya daripada aku? Oh, gawat itu dah. Ya. Siapa di sini mursyid yang lebih tinggi makomnya daripada aku? Oh, lewat. Ya. Kalau orang alim ngomong, siapa di sini orang yang sekolahnya lebih tinggi daripada aku? Lewat. Allah nggak hitung dia itu. Lain lagi dengan orang yang nggak berzikir, zikir tuh, kilo, tergila ente, nggak nyambung. Itu namanya cocok logi. Sebanyak ini orang berzikir nggak gila-gila, kenapa ente nggak buat kaidah berzikir membuat waras? Cuma ada nonton 1000 orang, ada yang 1 orang gila belajar zikir tambah gila. Tapi dituduhlah zikir membuat gila. Rasulullah banyak zikir nggak? Rasulullah zikir nafas naik, nafas turun, nggak berhenti. Ada yang begitu. Jadi Rasulullah itu kalau zikir bukan lagi dengan kolbunya, bukan lagi dengan tubuhnya, dengan nafasnya, dan itu mencakup semuanya. Zikirnya dengan nafasnya. Ada orang yang berhenti nafas? Nggak ada kan? Kalau zikir disimpan dalam nafas, maka zikir tiada henti. Ya, ya serius mana Pak? Ya, buka selamat tuh. Ya, serius mana? Nabi SAW adalah orang yang paling banyak berzikir, dan tidak ada kita yang berzikir sebanyak beliau. Maka ikutilah cara-cara beliau. Zikir itu ada yang diriwayatkan oleh ahli hadis, ada yang diriwayatkan oleh ahli fikih, ada yang diriwayatkan oleh ahli tasawuf. Cuma ada kelompok yang memaksa hanya versi dia. Dia bid'ahkan zikir kita, dia buat zikir baku, namanya zikir pagi sore. Pada zikir pagi sore itu dia katakan thariqat kita bid'ah. Padahal dia buat bid'ah baru. Nabi tidak pernah menyebut zikirnya zikir pagi sore. Itu thariqat baru, thariqat pagi sore, kayak rumah makan. Ada nggak rumah makan pagi sore? Nabi tidak menyebut zikirnya dengan istilah ulama itu. Ada disebut dengan kumpulan Imam Haddad, disebut dengan Ratibul Haddad, Al-Habib Al-Haddad. Ada yang dikumpulkan oleh Imam Bahauddin Shah Naqsyabandi, maka bernama Naqsyabandiyah. Ada yang dikumpulkan oleh Imam Al-Attas, maka bernama Ratibul Attas. Dikumpulkan oleh Imam Syazili, bernama Syaziliyah. Ada yang dia sebut dengan Nasr, ada yang disebut dengan Bahar, dan lain sebagainya. Itu cuma sebutan, bukan buatan imam. Tapi imam hanya mengumpulkan. Imam Ibnu Athaillah Sakandari, murid dari Abul Hasan Syazili, atau murid dari Abul Abbas Al-Mursi, lebih tepatnya murid dari Al-Mursi. Ibnu Athaillah mengatakan, la tatruki dzikra li'adami hudurika ma'allah. Jika engkau zikirnya tidak khusyuk, jangan tinggalkan zikirmu. Apa yang kau lakukan? Teruslah berzikir. Karena zikir bukan cari khusyuk. Jika engkau tidak tenang dalam berzikir, jangan engkau tinggalkan zikirmu. Karena zikir bukan untuk tenang. Zikir itu untuk menyembah Allah. Aqimis salata lidzikri. Surat Thaha ayat 14. Tunaikanlah, usahakanlah menyempurnakan salat. Jadi bijinya salat
mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau latihan khusyuk, latihan zikir. Imam Ghazali menyebutkan dalam Ihya Ulumuddin jilid 3, Syarah Ajaibil Qalb, yang berzikir itu lisanmu atau kalbumu? Mana yang benar berzikir? Lisan atau kalbu? Beneran? Udah belajar belum? Baru zikir-zikir kan? Makanya la ilaha illallahnya gak enak. Karena la ilaha illallah itu bukan makanan lisan. La ilaha illallah itu makanan kalbu. Maka harus mengetahui kemana zikir ini mau diarahkan kalau ingin menikmati zikir la ilaha illallah. Karena Nabi mengatakan Allah mengharamkan orang yang membaca zikir la ilaha illallah dengan jiwanya atau kolbunya. Berarti harus belajar dua metode zikir. Zikir dengan nafs, jiwa. Zikir dengan kolbu. Ada dua metode zikir. Payah Ustaz. Yang simple lah Ustaz. Ini bukan ilmu ikan teri, ilmu ikan kakap. Ini bukan imitasi. Ini emas. Ini bukan kelereng, atau kelereng. Gundu. Ini permata di dalam laut. Ini bukan cincin batu biasa yang dijual di tepi jalan, diobral. Ini harus dijemput kepada ahlinya. Kami memanas-manasi aja. Manas-manasin boleh gak? Bakarin Bapak Ibu. Ya. Belajar cara memursyidnya ya. Bapak Ibu yang mulakan Allah. Imam Nu'taillah mengatakan, jika engkau tidak khusyuk berzikir, berzikirlah. Karena orang lalai dalam zikir lebih baik daripada tidak berzikir. Engkau sholat tidak khusyuk, itu lebih baik daripada tidak sholat. Betul kan? Asa barangkali suatu saat Allah akan mengangkatmu ke makom yang tinggi. Di saat engkau lupa pengen jadi wali, Allah jadikan engkau wali. Di saat engkau lupa ingin tenang, Allah kasih ketenangan. Di saat engkau lupa pengen khusyuk, Allah kasih khusyuk. Allah tidak mau engkau zikir kecuali saat engkau lupa selainnya. Wazkur rabbaka idza nasita. Kalau ahli fikih menerjemahkan, solatlah kamu segera kalau kamu lupa. Itu ahli fikih. Kalau kamu ketiduran, segera zikir, segera sholat, ahli fikih. Tapi kalau ahli tasawuf, wazkur rabbaka, engkau sebutlah Allah, ingatlah Allah apabila telah lupa selainnya. Jadi apa yang disebut zikrullah hakiki? Jika kita lupa kepada selain Allah. Kami bertanya, diri ini selain Allah bukan? Diri ini Allah atau selain Allah? Selain Allah. Hatta orang itu lupa dengan dirinya, lupa dengan sekitarnya, lupa dengan persoalannya, lupa dengan tasbihnya, bahkan lupa dengan kalimah yang ia baca. Itulah yang disebut zikrullah. Di saat itulah Allah yang meminjam lisannya untuk menyebut namanya. Di saat itulah Allah meminjam kolbunya dan diizinkan nama Allah masuk ke dalam kolbunya. Jadi kalau kita masih merasa aku yang berzikir, itu belum disebut zikir. Jadi kalau diterjemah surah Al-Baqarah tadi, fazkuruni azkurkum. Wahai hambaku, larutlah, karamlah, fanalah, asiklah dalam menyebut nama aku. Di saat itu kamu lupa dengan dirimu, barulah engkau dapat menyebut namaku. Di saat itulah manusia sadari Allah, ternyata kolbuku berdenyut, berdesir, menyebut namamu, bukan aku yang menyebut. Engkau juga yang meminjamkan kolbuku menyebut namamu. Itulah makna hadis doa Allahumma a'inni ala dzikrika. Sering kita baca ya.
tapi paham maknanya. Kalau terjemahan semua tahu. Ya Allah bantulah aku zikir. Maksudnya apa? Kalau Allah tidak bantu kalbu kita sebut namanya, kalbu ini tidak sanggup menyebut namanya. Karena Allah namanya ini, jika Allah taruh di atas gunung, gunung itu meletus. Di atas bukit, bukit longsor. Jika Allah taruh di air, airnya langsung jadi obat. Jika Allah taruh di badan, badan jadi sakti. Jika Allah taruh di kolbu, kolbunya jadi terang. Jika taruh di dalam otak, otaknya bisa menjadi cerdas. Terserah mau taruh di mana nih. Tapi siapa yang meletakkan menaruhnya? Allah juga. Bapak Ibu yang meletakkan Allah. Pendek kata, zikirlah sedikit-sedikit, disiplin. Nanti Allah perhatikan, nih hambaku disiplin di zikir, tapi dia belum khusyuk-khusyuk. Nanti aku akan buat dia lupa dengan zikirnya. Di saat itu aku menyapanya. Ada seorang anak muda rindu Rasulullah, maka dia bersolawat kepada Rasulullah setiap hari Jumat, karena dia mendengar satu hadis dari gurunya bahwa Nabi SAW mengatakan, hari Jumat, karena salawatmu pasti disampaikan kepadaku. Begitu kata Rasulullah. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin salawat sampai kepadamu? Engkau sudah mati. Nah, seperti sahabat yang ini, bisa ngapa-ngapain. Apa kata Nabi? Inna Allaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sungguh Allah mengharamkan terhadap tanah dan bumi untuk merusak tubuh para nabi. Jadi jangankan ruhku, tubuhku tidak pernah rusak. Begitu kata Rasulullah. Berarti kalau kita salawat nyampe nggak? Hari Jumat langsung dibalas. Bagi orang yang kenal Rasulullah, kullu yaumin jum'ah. Yang kenal Rasulullah, dia sholawat setiap hari, seakan-akan Rasulullah langsung jawab. Tapi kalau yang masih terjebak oleh lafaz ini, dikira Rasulullah hanya menjawab hari Jumat. Akhirnya si pemuda ini terjebak dengan pemahamannya sendiri. Hadisnya tidak salah, dia yang salah paham. Maka dia sholawatlah di waktu duha sebelum Jumatan. Sholawat ribuan kali, dan itu dilakukan setahun lebih. Tapi Rasulullah tidak kunjung juga ditemui dalam mimpinya. Duha. Sholawat kepada Rasulullah. Tiba-tiba badannya lelah. Dia tidak sanggup bersolawat. Lalu dikatakan, ya Allah, ampun ya Allah, bismikallahumma ya. Ketiduran. Di waktu duha, jam 10 kira-kira sampai jam 11. Bertemu dan bertatap berkalam-kalam dengan Rasulullah. Rasulullah mengunjunginya padahal dia tidak sedang bersolawat. Kok bisa? Karena Rasulullah melihat dia sudah lelah bersolawat, tapi Rasulullah yang dirindui belum datang. Maka Rasulullah melihat umatku lelah, aku ingin menyapanya. Akhirnya hutan. Saat sekarang dia girang, dia sallallahu alaihi wasallam. Di situ dia faham kalam Ibnu Athaillah. Zikirlah engkau walaupun tidak bertemu Allah, karena sebenarnya Allah sedang menatapmu. Sholawatlah walaupun tidak merinding, tidak menatapmu, sedang ditatap oleh Rasulullah. Panggillah, salamilah Rasulullah, beliau pasti menjawab salammu, meskipun telingamu belum sanggup mendengarnya. Maka wahai para perindu Rasulullah, pecinta Allah, zikir, sholawat banyak-banyak. Allah akan jaga qalbu kita. Amin ya Rabbal alamin.
Udah ya. Udah terusin bisa air hujan ya. Udah. Ada tanya jawab.